Shalom semua. Shalom. Kita bersyukur karena kita masih lagi bernafas, karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak pernah berkesudahan, sentiasa baru di setiap hari, di setiap pagi, sentiasa baru di dalam kehidupan kita semua. Jadi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Biar kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa, kita diamkan sejenak setiap pribadi kita pada pagi ini, karena hari ini biar kita fokus akan kuasa Roh Kudus bekerja dalam pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu sentiasa baru di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat mensyukuri semua itu Tuhan. Semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu yang Engkau curahkan di dalam setiap pribadi kami. Dan kami merasakan itu semua Tuhan, karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan, kami pakai setiap tubuh jiwa raga kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita pada Tuhan. Biar kita menantikan hadirat Tuhan di setiap saat, di setiap waktu, di setiap hari kita menanti hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan.
sejahtera di dalam setiap pribadi kita. Amin. Sebab Tuhan Yesus sudah mencintai kita semua. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita saya ajak anak-anak Tuhan kita sekali lagi menyembah Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam ruang Maha Kudus. Biar kita terus di dalam hadirat Tuhan. Biar kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
dan hormat. Hanya nama-Mu yang Tuhan yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Nama ini nama menara yang kuat bagi kami, untuk kami tempat berlindung saat kami di dalam kesesatan. Nama ini yang berkuasa, nama ini yang penuh dengan kasih, dan nama ini adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kami mau datang kepada nama ini, yaitu nama Yesus Kristus dari Nazaret. Kami mau terus memuji, menyembah nama ini. Kami mau terus mengagungkan nama ini. Karena nama ini nama yang tidak ada setanding dengan nama-nama yang lain. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang layak kami sembah, tinggikan, puji, dan segala pujian, hormat. Kami mau kembalikan kepada Engkau Tuhan pada petang hari ini. Dan sebentar nanti Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa. Sembunyikan saya di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Dan biar setiap perkataan yang keluar, apa yang hatinya Tuhan, apa maunya Tuhan, bukan apa maunya saya Tuhan, tapi apa maunya Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mendahului, Engkau yang menyertai. Dan hikmat, kebijaksanaan, marifat dari surga ini Engkau mendahului. Dan setiap kami yang mendengar, termasuk saya sendiri Tuhan, akan dibentuk, ditegur, diperingatkan pada lewat firman yang Engkau mau sampaikan hari ini Tuhan. Setiap kami yang ada yang bersama dengan kami yang tabun selepas ini akan mendengar atau di YouTube dimanapun mereka Tuhan, biar urapan-Mu Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan buka mata rohani kami, telinga rohani kami, dan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menangkap sesuatu apa yang Kau mau sampaikan lewat dengan firman ini Tuhan. Ya Tuhan. Saya bungkus setiap kami yang bersama dengan kami hari ini secara online, berapa orang pun saya bungkus semua mereka dengan darah anak domba. Amin. Saya siarkan firman ini akan dapat menegur, menyatakan kesalahan kami, memperingatkan kami, dan juga Tuhan menyadarkan kami agar kami tahu, dan kami akan kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Salam dan selamat petang, selamat berhari Minggu pada yang ada bersama dengan kami dimanapun kamu berada. Saya percaya bukan kebetulan untuk kita tengah hari ini, tapi Tuhan pertemukan kita, dan saya percaya biar kita dijamah oleh Tuhan, karena hanya Roh Kudus yang boleh mengubah hidup kita. Amin. Firman itu dan Roh Kudus yang mengubah hidup kita, bukan siapa-siapa. Dan bahagian kita ialah hanya membuka hati kita, membuka telinga rohani kita, mata rohani kita, dan juga pikiran-pikiran rohani kita, agar kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan pada lewat firman hari ini. Dan hari ini kita ambil daripada 1 Korintus 15 33 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, pendek saja. 1 Korintus 15 33 sampai 34, saya bacakan di sini terjemahan baru bahasa Indonesia. Ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan atau merosakkan kebiasaan yang baik. Ayat 34. Sedarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal itu katakan supaya kamu merasa malu. Nah, sekali lagi saya bacakan. Janganlah sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Sedarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, di sini sangat jelas
Dua ayat ini sangat-sangat jelas. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Pergaulan kita yang sudah salah orang, sudah tersilap orang, kita bergaul dengan orang yang sudah salah, orang yang tidak sepatutnya kita bergaul, akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saya secara pribadi, pengalaman saya secara pribadi, waktu saya dari sekolah rendah, kenapa saya mulai minum alkohol sebenarnya sebelum pun sekolah saya sudah mulai karena terikut-ikut dengan kawan-kawan. Nah, darjah 5 saya sudah mulai untuk merokok, dan ini juga karena pergaulan saya dengan kawan-kawan. Nah, di tingkatan 1 lagi teruk, saya sudah mulai mengenal itu Jackson atau itu Dunlop Gum, dan saya rela untuk mencuri, merosakkan orang punya di Kudat. Mereka ada itu macam gerai untuk membuat repair kasut itu, membuat kasut itu. Nah, saya rela pecahkan itu untuk curi gam mereka. Nah, penyebab dia sebenarnya saya punya pergaulan, dan sampai saya terikut-ikut, sampai saya terikut dengan mencuri orang punya ayam, hampir saya ditembak juga, dan bermacam-macam. Nah, bila saya ingat kembali, bila saya renung kembali, saya tidak secara tiba-tiba, tetapi pengaruh orang di sekeliling saya, pengaruh orang yang ada di sekeliling saya. Sekolah rendah, saya ramai kawan, dan di situ mereka buat ini, saya ikut. Mereka tidak mau ke sekolah, mereka absen, mereka pergi ke hutan, dan mereka juga bawa saya, tahu sebenarnya kami sama-sama, dan pada waktu yang sama saya ikut. Nah, itu pergaulan saya yang tidak baik. Saya mengikuti orang yang salah sebenarnya dalam hidup saya. Begitu juga waktu di tingkatan 1 saya sudah mulai dengan itu gangsterism semua, dan karena itu sebenarnya adalah kesan daripada pergaulan orang sekeliling saya. Kiri kanan, depan belakang, saya punya kawan, semua hal yang sebegitu, hal yang sama. Nah, ini karena pergaulan yang tidak baik, ini karena pergaulan. Nah, sini sangat jelas, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah orang, pergaulan yang salah kepada orang-orang yang salah. Nah, itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin sebelum kita bergaul dengan mereka, kita oke-oke saja, dan begitu ramai sekali saya lihat mereka terikut-ikut dengan kawan-kawan, karena kawan-kawan. Nah, ini sangat jelaslah Tuhan tegur kita, Tuhan peringatkan kita. Pergaulan yang buruk itu, bergaul dengan orang yang tidak sepatutnya, bergaul dengan orang yang sudah salah orang. Dan kita kadang-kadang kita sudah melihat orang sebegini, kita mau campur lagi. Kadang-kadang kita melihat keadaan ini, contohnya ini geng-geng ini, kita mau ikut juga. Nah, ini masalah kita. Masalah kita mau bergaul, walaupun kita sudah tahu orang-orang sedemikian itu adalah tidak baik, tetapi kita masih tetap mau bergaul dengan mereka. Nah, dengan itu kita dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Kalau mereka mencuri, saya dulu, kalau saya mencuri, saya ikut mencuri. Kawan-kawan saya hidugam, saya ikut hidugam. Nah, kawan-kawan saya waktu baru tingkatan 2, 1K2, saya pun sudah lupa. Nah, di Kudat dulu ada itu panggung wayang lagi. Nah, saya ikut-ikut dengan kawan-kawan. Mereka sebab dulu ada ditayangkan itu video-video yang lucu. Nah, saya terikut dengan mereka juga. Mereka bawa, saya ikut. Dulu tengok wayang waktu itu, kalau saya tersilap 2 ringgit saja satu orang. Nah, di situ saya terikut. Apa yang mereka buat, saya ikut. Apa yang mereka lakukan, saya ikut. Apa yang mereka cakap, saya ikut. Nah, itu pergaulan sekeliling kita, pergaulan yang buruk. Kalau kita sudah salah orang, walaupun mungkin sebelum ini kita oke, saya tidak heran kalau kita akan jadi tidak oke karena orang sekeliling kita. Dan begitu juga di sebaliknya. Kalau mungkin dulu kita tidak oke, kita bergaul dengan orang yang betul, orang yang benar, orang yang sepatutnya kita bergaul. Mereka ini semua oke. Walaupun dulu mungkin kita tidak oke, kalau kita bergaul dengan mereka, kita bersama-sama dengan mereka, saya tidak heran. Dan saya percaya, lambat laun, walaupun dulu kita jahat, kita akan slow akan berubah. Nah, begitu juga macam
contohnya di kawan-kawan saya dulu di sini, waktu sebelum kami semua bertobat, semua minum mabuk. Nah, satu demi satu kena bergaul dengan mereka. Nah, satu demi satu kehidupan kami berubah. Semua ditinggalkan, borokok semua ditinggalkan. Ada juga yang terpengaruh dengan dada, tapi mereka tinggalkan. Karena bila mereka bergaul dengan orang yang betul, dengan orang yang benar, mereka bergaul dengan orang seperti ini yang sepatutnya, atau orang ini yang sepatutnya kita perlu bergaul, kita perlu mendekatkan diri kepada mereka. Dan di situ satu demi satu, dan ramai sudah, yang beberapa orang sudah jadi pastor. Geng-geng kami minum dulu sampai setiap bulan, saya tidak tahu berapa kami habiskan. Nah, satu demi satu, beberapa orang sudah jadi pastor, ada pemimpin gereja. Nah, ini yang sangat-sangat mengherankan kalau bagi orang dunia. Kenapa ini orang tiba-tiba begini? Nah, karena setelah mereka bergaul dengan orang yang benar, orang yang betul, orang yang memimpin mereka atau boleh menjadi contoh dan teladan, di situ hidup mereka berubah. Nah, itu sangat-sangat nyata, dan itu saya sendiri. Nah, macam saya punya adik-beradik, semua tahu juga, saya juga minum dulu. Nah, di situ bila saya bergaul dengan orang yang betul, saya diubah Tuhan. Saya tidak pernah mengingatkan, saya tidak pernah terfikir pun jadi pastor atau berkhotbah, saya tidak pernah terfikir pun dulu. Tapi karena saya bergaul dengan orang-orang gereja, saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan di gereja saya, mereka sangat membimbing, mereka sangat membentuk saya. Nah, di situ saya berubah dan naik level karena pergaulan saya dengan orang yang benar. Kalau sebelum ini saya bergaul dengan orang-orang yang tidak sepatutnya, dan itulah jadinya saya. Walaupun mungkin sebelum itu tidak sejahat itu, tapi itulah jadinya saya, karena saya bergaul dengan orang yang salah, orang yang tidak betul. Nah, tapi setelah saya bergaul dengan orang yang betul, orang yang benar, orang yang betul itu, saya bergaul dengan mereka, semua apa yang jahat di mata Tuhan, semua saya tinggalkan. Nah, ini pengaruh atau ini kesan daripada apa yang Tuhan sudah nyatakan di sini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan atau merosakkan kebiasaan yang baik. Maknanya pergaulan yang tidak baik, yang kita bergaul dengan orang yang tidak baik akan merosakkan mungkin kebiasaan yang baik. Dulu kita oke saja, tetapi bila kita bergaul dengan mereka, di situ kita mulai hidup kita seperti orang-orang yang kita gaul itu. Nah, kita akan bergaul dengan mereka. Kalau mereka kita akan jadi kalau mereka B, kita akan jadi B. Kalau mereka C, kita akan jadi C. Karena kita sudah serasi dengan mereka, dan sebab itu kita akan jadi seperti mereka. Sama ada yang yang B, yang C, sama ada yang baik, yang tidak baik, kita akan jadi dengan mereka karena kita bergaul dengan mereka. Seperti selalu kita dengar suami istri. Ada ramai yang saya dengar, dan banyak yang begini juga saya tengok. Malah ada yang saya kenal juga. Waktu mereka kawin, yang si suami begini muka, yang si istri begini muka. Tetapi bila lama mereka sudah kawin, banyak orang saya dengar selalu dengar ini, wah, muka mereka macam adik-beradik, sudah bahaya juga lah. Mereka akan macam sudah, mereka punya muka sudah serasi macam adik, orang yang kata mereka adik-beradik, bukan suami istri. Nah, muka mereka akan jadi seperti seolah-olah adik-beradik. Dia punya ada keirasan, ada macam seiras mereka punya muka. Nah, karena itu pergaulan setiap hari. Nah, begitu juga kalau pergaulan kita setiap hari dengan istri. Sebelum, contohnya, karena pergaulan itu dia sudah memahami kita, dia sudah terikut dengan kita. Contohnya, kita belum minta, kita contohnya minta buat kopi, baru kita tengok kopi itu, istri sudah tanya kita, hai, mau kopi kah? Nah, sebab itu kena pergaulan. Nah, sebab itu Tuhan katakan di sini sangat jelas, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sedarlah, kata Tuhan hari ini. Kita yang sedang mendengar hari ini, kita yang akan mendengar bila-bila masa, sini sangat-sangat jelas firman Tuhan. Sedarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan buat dosa lagi, kata Tuhan. Sedar, hari ini kita perlu sedar. Kita sedar bahwa itu tidak betul. Kita harus sedar bahwa ini tidak benar. Kita sedar bahwa kawan-kawan kita itu sebegini sedemikian rupa. Kita harus tinggalkan itu, dan sedarlah, kata Tuhan. Dan Tuhan kata, jangan buat dosa lagi. Nah, bila kita sedar, Tuhan, kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita dekatkan diri kepada orang-orang sekeliling kita yang sepatutnya kita bergaul. Dan saya percaya kamu akan jadi seperti itu.
kamu bergaul dengan orang-orang gereja, dengan hamba Tuhan, saya percaya setiap kata-kata yang keluar, kita borak-borak atau kita cerita-cerita sembang-sembang, nah selalu terkait dengan firman Tuhan. Dan di situ kita akan menerima kemasukan, dan satu hari nanti kita akan terus naik level atau kita akan terus dekat dengan Tuhan. Nah, berbeza dengan apa kemasukan yang jahat, segala yang masuk di telinga kita, yang perkataan yang kurang baik, mungkin yang berbau luca kata-kata itu. Nah, bila kita bergaul dengan mereka, kita juga akan terikut dan otomatis kita punya mulut akan mengatakan yang tidak baik. Nah, lebih baik kata Tuhan, jangan kamu sesat. Tuhan ingatkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Nah, kenapa kita boleh bercampur dengan mereka? Beberapa contoh, kenapa kita boleh bercampur, kenapa kita boleh campur dengan orang-orang yang tidak sepatutnya kita campur, atau kita tidak sepatutnya kita bergaul. Nah, ini selalu saya dengar, dan saya sendiri juga pernah rasa ini. Yang hal yang pertama yaitu dicabar. Nah, waktu saya sudah berhenti minum, bila kami ada dinner, makan malam untuk macam tahun baru Cina begitu. Nah, bila saya sudah mulai berhenti minum, sebab dulu kira di tempat kerja saya itu kira macam paling kuat minum lah. Sebab itu terkenal ini, kenapa ini Sabah Sarawak ini. Nah, sangat terkenal dengan hal itu. Dan bila saya sudah berhenti ini, waktu kami ada dinner ini, nah saya dicabar oleh satu kawan, begini-begini dia bagi tahu, dan hampir-hampir satu itu XO satu botol hampir-hampir saya minum habis, begitu juga. Hampir-hampir saya mau minum habis sudah untuk macam menyahut cabaran itu orang. Saya betul-betul tercabar waktu itu. Tetapi rahasianya di dalam Roma 15 ayat 13 dia punya rahasia. Kenapa saya boleh bertahan sampai hari ini? Rahasia dia, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, dengar ini ya, oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa yang kita harapkan? Apa yang saya harapkan waktu itu? Saya harapkan saya akan terus kuat dan saya mau bertobat. Itu harapan saya. Secara tidak sengaja lah, begitu tahu, disengajakan lah, sebenarnya disengajakan. Secara disengajakan saya bertobat dan harapan saya agar saya boleh bertahan, karena ini adalah dinner tahunan, dan satu tahun itu beberapa kali dinner, orang ini panggil, orang itu panggil, ini company panggil, itu company panggil. Nah, berkali-kali, dan saya punya harapan sebenarnya kepada Tuhan agar saya boleh bertahan, karena saya sudah berjanji dan bertekad untuk tinggalkan, untuk tidak mau mabuk lagi. Nah, waktu itu saya dicabar. Nah, saya sangat percaya kekuatan Roh Kudus. Nah, saat kita mau berdosa juga, saat kita mau melakukan dosa, saat kita terfikir berdosa, siapa yang memberi kekuatan? Suami tidak boleh, istri tidak boleh bagi kekuatan. Kalau kita buat dosa di belakang suami atau di belakang istri kita, dia tidak tahu lagi. Tetapi yang bagi kita kekuatan untuk kita tidak berdosa, kita tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan, yaitu Roh Kudus memperingatkan kita. Yang kedua, Roh Kudus beri kita kekuatan supaya kita tidak buat dosa lagi. Nah, saya mau kita semua di sini yang kita sedang bersama dengan kami, dimanapun kamu, mungkin ada di Sarawak, di Sabah, dimanapun kamu, ingat, saat kamu lemah, saat kamu tidak ada kekuatan untuk melawan dosa itu, biar minta Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu boleh memberi kita kekuatan supaya walaupun kita dicabar, walaupun kita tercabar, tetapi kita ada kekuatan untuk melawannya, karena kita ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Sangat jelas, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bukan supaya oleh kekuatan suami, oleh kekuatan istri. Walaupun suami kita sado, walaupun istri kita kurus-kurus, tapi dia tidak boleh bagi kekuatan. Yang boleh bagi kekuatan ialah Roh Kudus, karena dimanapun kita berada, dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi saat kita terfikir, membuat dosa, saat kita tiba-tiba melintas di pikiran kita, buat ini, buat itu, Roh Kudus akan bagi kita kekuatan
untuk melawan itu dan kita ada kekuatan, kita tidak jadi melakukannya itu. Nah, saya punya rahasia pertama, atau Tuhan bagi kita rahasia yang pertama adalah waktu kita dicabar oleh sesuatu yang mencabar kita untuk melakukan dosa. Ingat itu. Waktu saya dicabar untuk buat dosa lagi, waktu saya dicabar untuk minum lagi, saya diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Dan pengharapan saya kepada Tuhan, saya berharap Tuhan boleh bagi kekuatan. Dan memang Tuhan bagi kekuatan. Dan sehingga sampai saat ini saya tidak lagi mencamai. Nah, ini rahasia yang pertama. Atau kenapa kita boleh bergaul dengan orang, atau kenapa kita boleh lari daripada rencananya Tuhan. Kenapa kita boleh bergaul dengan orang-orang sedemikian? Karena kita rasa dicabar. Dan walaupun kita mungkin sudah bertobat, kalau kita tidak ada kekuatan Roh Kudus, kita akan pergi lagi karena kita rasa dicabar. Tapi ingat, minta kekuatan daripada Roh Kudus, dan Dia bagi kita kekuatan. Dan walaupun kita dicabar, kita tidak akan rasa tercabar. Nah, yang kedua, kenapa kita boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak sepatutnya? Dipengaruhi. Seperti yang saya katakan tadi, saya sendiri berkali-kali saya dipengaruhi, berkali-kali saya juga macam mau tak mau, tetapi karena pengaruh kawan-kawan, waktu kami mencuri ayam waktu saya di asrama Basel di Udat. Nah, saya dipengaruhi oleh 2 orang kawan, dan saya ikut mereka. Ini yang hampir saya ditembak. Nah, karena pengaruh itu, pengaruh yang tidak baik itu, sini pun sangat jelaslah, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita bergaul dengan orang yang tidak sepatutnya dan kita dipengaruhi. Nah, tetapi sepatutnya kita anak-anak Tuhan. Kita yang hari ini ada bersama dengan kami pada hari ini lewat live FB ini. Nah, untuk kita supaya tidak dipengaruhi, semuanya kita terbalikkan. Kita yang mempengaruhi. Amen. Di dalam Matius 5, 13-14, jadi garam dan jadi terang, kata Tuhan. Nah, waktu kita boleh jadi garam dan terang, orang sekeliling kita, mereka yang belum lagi dengan Tuhan, mereka yang masih was-was dengan Tuhan, mereka yang masih lagi setengah-setengah dengan Tuhan, bila mereka melihat perlakuan kita, hidup kita, kita boleh jadi terang dan garam pada mereka. Mereka yang tidak masin, bila kita bercampur atau bergaul dengan mereka, kita masingkan hidup mereka. Mereka yang hidup dalam kegelapan, kita bergaul dengan mereka. Waktu kita bergaul dengan mereka, kita boleh jadi terang. Nah, di situ mereka akan dipengaruhi, bukan kita dipengaruhi. Nah, sangat berhati-hati supaya kita tidak dipengaruhi, tetapi kita jadi pengaruh. Kita tidak boleh, bila nampak orang berdosa, kita larikan diri dan kita semua kita tinggalkan. Oh, ini orang begini-begini, kita tinggalkan. Oh, orang ini orang begini-begini. Oh, ini orang masih merokok, saya tinggalkan. Tidak boleh. Sebab Tuhan juga selalu berada dengan orang-orang berdosa, karena Tuhan tidak pernah membenci orang yang berdosa, tetapi Dia hanya benci dosa orang itu. Jadi kita juga tidak perlu meninggalkan atau membiarkan mereka yang sudah berdosa atau sedang dalam hidup berdosa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu jadi contoh dan teladan, terang dan garam pada mereka, dan kita pengaruhi mereka agar mereka juga bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan. Jadilah pengaruh yang baik, jadilah terang dan garam. Dan saya percaya Matius 5, 13-14 itu sangat jelas. Jadilah terang dan garam, jadilah garam. Nah, untuk apa diasinkan lagi? Kalau kita tidak boleh jadi garam, apalagi guna kita? Akan dipijak-pijak. Dan kalau kita tidak boleh jadi terang, apa juga kehidupan kita? Apa guna kehidupan kita? Sedangkan kita punya Tuhan itu adalah terang. Dan kita juga harus seperti terang. Kita menyinari, menerangi orang sekeliling kita. Haleluya. Nah, yang seterusnya. Nah, kenapa ramai anak-anak muda yang hidup mereka bergaul dengan pergaulan bebas? Kita selalu dengar mereka hidup dalam pergaulan bebas, malah mereka hidup dalam seks bebas, bermacam-macam yang bebas. Nah, apa yang saya pernah melihat atau pernah lihat dengan kawan-kawan atau sekeliling, atau yang selalu dengar atau dengar di berita, nampak di berita. Nah, banyak mereka yang bergaul dengan orang-orang tidak sepatutnya karena mereka keluarga mereka atau ibu bapak mereka tidak ada kebahagiaan. Saat keluarga mereka jadi broken home, lah kita selalu ini istilah broken home, rumah tangga yang sudah hancur. Nah, ibu bapak sudah
tidak lagi peduli anak-anak. Mungkin itu bapak dengan girlfriend baru dia, itu istri dengan boyfriend baru dia, apa begitu. Jadi mereka tidak peduli lagi anak-anak, dan di sini yang jadi mangsa ialah anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu mereka tidak ada siapa lagi, mereka mungkin tidak ada ibu bapak lagi. Nah, yang mereka mau bergaul bila kawan-kawan mereka di sekolah, wah ini menyeronokkan. Nah, walaupun mereka berbuat jahat, mungkin terlibat dalam aktiviti dada begitu atau gangsterism, dan mereka ikut itu karena bila mereka balik di rumah pun tidak ada siapa-siapa. Jadi ini yang menyebabkan juga anak-anak kita boleh dalam pergaulan yang tidak baik, yang tidak bagus, karena ibu bapak mereka sudah tidak ada kebahagiaan, dan ibu bapak mungkin mereka bercerai, ibu bapak mereka sudah tidak ada kebahagiaan lah di rumah, mereka tidak lagi balik ke rumah mereka masing-masing. Nah, ini yang membuatkan anak-anak mereka akan terikut dengan benda-benda yang tidak bagus. Karena pergaulan, bila mereka tidak ada siapa-siapa, mereka bergaul dengan kawan-kawan, dan kebetulan kawan-kawan mereka ini, wah sangat bagus dengan dia, sangat melayani dia, tapi mereka di dalam geng ini, contohnya geng ini yang tidak bagus, mungkin selalu bergaduh, mencuri semua, tetapi dia terikut. Nah, ini penyebabnya kenapa orang boleh, atau anak-anak lah khususnya, anak-anak kita yang bersekolah khususnya, kenapa mereka boleh dipengaruhi? Karena ibu bapak mereka tidak ada kebahagiaan. Nah, balik ke rumah tidak siapa-siapa, lebih baik, dia kata, lebih baik saya mau balik ke rumah, lebih baik saya ikut kawan-kawan lagi seronok. Nah, disitulah kenapa kebanyakannya mereka yang merokok, mereka terlibat dalam dada gangsterisme. Ini yang penyebab utama dia. Kebanyakannya, peratusannya ini lebih tinggi. Nah, mari kita, ya ibu bapak, kita terus menjadi contoh teladan kepada anak-anak kita. Kita jaga, kita punya hubungan suami istri, supaya anak-anak kita tidak akan jadi liar. Supaya anak-anak kita akan tetap dengan kita, ikut firman Tuhan. Kita sebagai ibu bapak, kita bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab penuh kita sebagai satu keluarga, sebagai perkawinan. Tanggung jawab penuh kita ialah menjaga keluarga itu sebagai suami istri. Dua-dua bertanggung jawab. Dan bila kebahagiaan ada di rumah tangga, anak akan sentiasa mau balik, karena dia tahu bila dia balik pun dia happy. Nah, di situ dia tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang tidak sepatutnya. Nah, yang seterusnya, takut hilang kawan. Nah, saya sendiri juga pernah terpikir juga tahu sebelum ini, wah kalau kita bertobat mungkin kita boleh hilang kawan. Dan ini juga masalah banyak orang. Wah, kalau saya tinggalkan ini kawan-kawan saya, contohnya khususnya macam kami yang dari Sabah Sarawak, ramai kita punya kawan-kawan yang masih terikat dengan itu kemabuk. Nah, bila kita tinggalkan itu, kita mungkin takut kita hilang kawan. Nah, kalau saya tinggalkan mereka, siapalah kawan saya? Nah, secara pribadi, bila mengingatkan itu, dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sendiri, hidup saya punya pribadi sendiri, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Waktu saya tinggalkan semua itu, saya bukan hilang kawan, tetapi berlambak-lambak kawan. Malah macam sekarang, kalau dulu saya masih lagi kemabukan, di Indonesia saya tidak ada kawan, kami mungkin di Brunei, di mana-mana kami tidak ada kawan. Tetapi sekarang, karena pergaulan yang baik, karena perubahan di dalam Tuhan, tinggalkan kawan-kawan yang sebegitu. Saya tinggalkan khususnya mereka yang bawa saya kepada pergaulan yang buruk, pergaulan atau hal-hal yang tidak baik. Saya tinggalkan mereka, ditinggal begitu, dan sekarang bukan lagi tidak ada kawan, tetapi berlambak-lambak. Nah, di Indonesia ada beberapa tempat, ada banyak tempat sebenarnya yang sedang menunggu kami untuk ke sana. Kalau bukan pandemi, kemana-mana kami pergi, ada kawan kami. Nah, bukan lagi berkurang, tetapi semakin bertambah. Nah, ingat ini, kita yang takut tinggalkan kawan-kawan sedemikian karena kita takut kehilangan kawan-kawan. Mari kita, Tuhan akan bagi 100 kali lipat. Jika kamu mendengar suara Tuhan, kata Ulangan 28, segala-galanya Tuhan akan limpahkan. Tuhan akan memberi kita kawan-kawan kembali yang kalau kita rela tinggalkan itu, dia akan bagi kawan-kawan yang
lebih luar biasa, yang ada yang betul di hadapan Tuhan dan berlipat kali ganda. Nah, jangan rasa ini, yaitu takut hilang kawan. Jangan ketakutan, jangan itu yang menguasai kita. Kita takut hilang kawan, karena Tuhan akan bagi kawan yang lebih ramai lagi. Jangan risau. Saya sangat yakin percaya karena saya sudah mengalami sendiri. Saya bukan dengar dari orang lain, tapi saya mengalami sendiri. Dan sekarang itu saya cakap tadi, apa yang saya katakan tadi, berlambak kawan kami. Bukan lagi hilang, tapi berlambak, malah bertambah di beberapa negara. Nah, puji Tuhan, itu tandanya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Kalau kita benar-benar mau kembali kepada Dia, Tuhan perhatikan kita. Nah, yang terakhir, kenapa kita boleh bergaul dengan kawan-kawan sedemikian? Nah, salah satu juga saya secara pribadi juga, saya boleh rasakan itu dari dulu, yaitu kepuasan diri. Nah, saya mau memuaskan diri saya. Nah, saya tidak kisah lagi orang ini baik kata baik, saya bercampur. Saya tidak kisah lagi orang ini oke tak oke, saya bercampur bergaul dengan mereka. Nah, saya mungkin oke sikit-sikit, di situ saya menjadi tidak oke. Nah, karena mau memuaskan diri, ini itu semua untuk kepuasan diri. Nah, ini juga tidak dinafikan. Ramai orang bergaul dengan orang yang sedemikian untuk kepuasan diri, untuk dia memuaskan hidupnya. Tetapi ingatkah atau tahukah kita bahwa kalau kita di dalam Tuhan, kita ada kepuasan yang tersendiri, sehingga kita tidak memerlukan lagi ini semua. Kenapa kita mau ke disco, ke pub, semua ini apa semua? Karena sebenarnya kita mau memuaskan diri kita, memuaskan hidup kita. Tapi bila kita di dalam Tuhan, semua itu tidak akan mempengaruhi kita lagi. Dan kita tahu di situ tidak ada apa-apa. Mereka hanya memuaskan diri, seperti saya juga dulu memuaskan diri kehidupan begitu. Tetapi balik ke rumah sudah mabuk dan bangun tidak ada apa-apa juga. Tetapi waktu saya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepuasan itu daripada Tuhan sendiri. Seperti aliran sungai, seperti aliran sungai itu yang mengalir dan tidak pernah berhenti. Dan saya percaya ini adalah kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada saya. Dia sentiasa memuaskan, dan apa yang kita perlukan, kalau bukan yang membawa pada dosa, Tuhan penuhi setiap keperluan kita. Kepuasan kita tidak lagi perlukan dunia, karena di dalam Tuhan kita ada kepuasan kita tersendiri. Nah, itu rahasianya. Kita dipuaskan Tuhan saat kita dipuaskan oleh pencipta kita. Kita tidak lagi mencari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bukan dalam rencana Tuhan. Nah, mari kita dari hari ini sekali lagi kita ulang balik. Yang pertama, rasa dicabar. Sebab itu bila kawan-kawan kita mencabar, kita mau pergi ke sana. Bila kawan-kawan kita cabar kita, kita tercabar dan kita bergaul dengan mereka. Nah, jangan rasa tercabar. Kalau rasa tercabar, minta kekuatan Roh Kudus. Nah, ingat itu, Roma 15 ayat 13. Minta kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, jangan kita yang dipengaruhi, tetapi kita yang jadi pengaruh. Kita jadi terang dan garam. Yang ketiga, kita ibu bapak yang ada masalah, kita harus perbetulkan keluarga kita. Kita harus repair balik, renovation kita punya keluarga supaya menjadi indah. Dan anak-anak kita yang terbiar itu, mereka suka balik rumah, bukan suka ikut kawan-kawan, karena di situ peluang sangat besar yang mereka akan terikut dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Lepas itu, seterusnya, jangan takut hilang kawan. Saya sendiri mengalami, saya bukan lagi hilang kawan, berlambak-lambak kawan. Nah, jangan takut hilang kawan. Tuhan akan kembalikan kepada kita kawan-kawan yang betul, yang baik 100 kali lipat. Jangan takut, jangan risau. Yang kelima, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi, bukan apa kata orang, bukan dengar dari orang, tapi kita ada hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Saya percaya kamu tidak lagi rindu mencari apa yang tidak baik. Kamu tidak mau lagi memuaskan hidup kamu di luar sana, karena di dalam Tuhan, kasih Tuhan, kepuasan Tuhan seperti air yang mengalir, tidak akan pernah berhenti. Aliran sungai itu, walaupun kita letak batu, letak tembok, dia tetap mengalir dan dia tetap melimpah. Kita tidak boleh hentikan dia. Contohnya macam Sungai Rejang, dia sentiasa mengalir, kita tidak boleh hentikan. Kalau di Ranau Sungai Liwogu yang besar itu, kita hentikan. Kita boleh buat tembok, tapi dia tetap melimpah. Dia tetap akan melimpah dan melimpah. Sungai Kinabatangan,
Bagaimana kita? Boleh ditutup, tapi dia tetap melimpah, dia tetap akan mengalir, karena itu aliran sungai. Nah, begitu juga dengan kasih Tuhan, kekuasaan yang Tuhan bagi kepada kita, kekuatan yang Tuhan bagi kepada kita, dia akan sentiasa mengalir, mengalir dan mengalir, dan tidak boleh tertahan oleh apa-apa. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Puji Tuhan dan harapan Tuhan kepada kita. Kata Tuhan ayat 34 itu, sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak mengutuk kita, hanya mau menyadarkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan kata, jangan buat dosa lagi. Berkali-kali Tuhan katakan ini, jangan buat dosa lagi. Setiap kali dia menyembuhkan orang yang sakit, dia bukan katakan, oh kamu sudah sembuh dari tubuhmu, kamu tidak akan sakit lagi. Tetapi Tuhan setiap kali dia menyembuhkan perempuan yang pendarahan lah, yang tempang, yang ini semua dia katakan di sana, kamu sudah sembuh, jangan buat dosa lagi. Maka di sini hari ini Tuhan mau menyadarkan kita. Ayat 34 itu kata Tuhan, Tuhan disimbolkan saya kata, tapi Tuhan punya firman, sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus, minta kekuatan daripada Tuhan, daripada Surgawi, supaya ada sesuatu yang kita dapat hari ini. Waktu kita dicabar, kita ada kekuatan daripada Roh Kudus. Waktu kita mau berbuat dosa, teringin ada keinginan di hati, tetapi di situ karena kita ada pengharapan daripada Tuhan, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan sehingga kita tidak mau buat dosa. Kita tidak sanggup buat dosa karena kita ada kekuatan daripada Roh Kudus. Tapi dengan syarat kita perlu intim dengan Tuhan. Kita perlu sentiasa, kata Tuhan sini, kembali dan jangan buat dosa lagi. Kalau kita tahu itu dosa, jangan buat lagi. Saya sangat yakin percaya kita hidup jauh daripada apa yang Tuhan katakan di sini, pergaulan yang buruk. Saat kita melihat pada orang-orang sedemikian, kita tidak akan bercampur dengan orang-orang sedemikian. Dan kita tahu saat kita bergaul dengan mereka, mungkin kita juga akan dipengaruhi. Jadi Tuhan bagi kita peringatan, pergaulan yang buruk. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sedemikian, supaya hidup kamu akan terurus, hidup kamu akan terus di dalam jalur dan rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari kita, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi lagu ini. Bagaikan bencana, mari kita persiapkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Di tanganmu
Kami kembalikan kepadamu ya Bapa.
puji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi saya lepaskan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biar berkat-Mu terus mengalir, berkat kesehatan, berkat ekonomi terus mengalir kepada anak-anak-Mu yang percaya, bahkan mereka yang belum percaya kepada-Mu ya Bapa, juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.